hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali ingin menemani sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut ke topik kali ini, kita hiburan dulu. Kita joget dulu biar tambah asik. Oke? Kang Kumis di YouTube hadir berbagi cerita, tips rumah tangga, bahagia bersama. Jangan sampai pasangan pergi tanpa kata. Deteksi dini, jaga cinta selamanya. Ciri-ciri selingkuh, ayo kita kenali. Jangan pura-pura, nanti hati jadi geli. Cinta butuh jaga, bukan zaman janji. Tips dari Kang Kumis, bikin cinta abadi. Istri senyum-senyum tapi tanpa alasan, HP disembunyikan, oh jangan abaikan. Jaga hati pasangan, jangan cuek di rumah. Kang Kumis bilang cinta itu kerja sama. Ciri-ciri selingkuh, ayo kita kenali. Jangan pura-pura, nanti hati jadi geli. Cinta butuh jaga, bukan zaman janji. Tips dari Kang Kumis, bikin cinta abadi. Ngobrol tiap malam, jangan cuma main. Perhatian kecil itu bikin hubungan adem. Kang Kumis bilang, jangan kasih celah. Cinta bahagia jauh dari resah. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri wanita yang suka selingkuh. Ya, ini seperti apa? Nah sahabat, tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis ya. Dan juga jangan lupa silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis ya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh para wanita tidak kalah banyak dibanding dengan pria. Mulai dari selingkuh emosional hingga terparah adalah selingkuh fisik. Seperti juga pria, ada wanita yang kuat menahan godaan selingkuh. Namun ada juga yang memang rentan untuk tergoda. Penyebabnya beragam, mulai dari harta benda hingga urusan ranjang. Berikut adalah ciri-ciri atau kondisi wanita yang diyakini rentan atau bahkan gampang selingkuh ya. Artinya di sini tentunya tidak tahan godaan ya. Yang pertama adalah kita juga harus memahami latar belakang kenapa wanita tersebut pada akhirnya mudah diselingkuhi ya, atau gampang selingkuh. Yaitu wanita yang tidak pernah dipedulikan oleh pasangannya. Artinya memang selama kehidupan rumah tangganya berjalan ini dia terabaikan. Nah, maka tentunya ia sibuk ya, pada akhirnya mencari kepedulian dari luar ya. Hal ini seharusnya tidak begitu mengejutkan karena berselingkuh untuk mendapatkan kepuasan secara instan. Sementara wanita selingkuh untuk alasan lain selain hanya mendapatkan kepuasan instan.
Ya, studi menunjukkan jika seorang wanita tidak merasa dicintai atau dipedulikan, itu hanya membuatnya mencari tempat lain untuk membangun hubungan yang tidak ia dapatkan dalam hubungan dengan pasangan sendiri, ya, atau dengan hubungan utamanya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa perselingkuhan ini juga ada sebab musabab, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah wanita yang tidak mendapatkan kepuasan baik secara emosional ataupun seksual. Ada beberapa pendapat lain adalah bahwa wanita selalu menginginkan lebih banyak kepuasan, tetapi itu tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Perempuan sering tidak puas dengan apa yang mereka miliki di depan mereka dan mungkin berusaha untuk mencapai gagasan lain yang lebih bisa mengisi rasa haus akan kepuasan. Nah, kepuasan ini tentunya dua-duanya selalu ingin didapat, dan itu saya yakin terjadi pada semua pasangan, yaitu emosional dan juga seksual. Beberapa dari wanita ini juga memiliki harapan yang tidak realistis, ya. Tentu saja kebutuhan wanita bukan semata-mata untuk seksual belaka. Anda pasti tahu sifat wanita, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah punya rekam jejak yang sering berselingkuh. Nah, ini. Ketika di tengah kehidupan rumah tangganya mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam hubungan, maka pada akhirnya ia terbersit untuk melakukan hal yang sama sebelumnya, yaitu melakukan perselingkuhan kembali. Karena sebagian besar orang menganggap bahwa selingkuh bisa dijadikan solusi, walaupun itu adalah salah. Ya, selingkuh sebetulnya bukan solusi, tapi selingkuh adalah yang ada terjadi penambahan masalah. Ya, tidak ada yang percaya bahwa selingkuh itu karena ada pada genetik, ya, yang ada pada tubuhnya. Tapi dalam beberapa kasus memang benar adanya. Ya, jadi faktor gen ini punya pengaruh yang cukup besar pada individu seseorang, ya. Namun ciri dari genetik itu biasanya adalah akan sulit diubah, ya. Katakanlah dia pernah selingkuh, kemudian karena ketahuan dan minta maaf, dan kemudian mengatakan ia akan berubah, ya. Jadi mungkin itu memang sudah gen dari lahir, ya. Jadi jangan salahkan dia, ya, salahkan diri sendiri. Mengapa mau dengan si dia? Ini sebetulnya semua ini tentunya bisa diketahui setelah perjalanan rumah tangga cukup lama, jadi kita mungkin bisa memahami sifat sebenarnya, ya. Namun biasanya ketika riwayat genetik ini terjadi sebelumnya juga ada kalanya walaupun masih dalam masa pacaran, biasanya dia pun sudah ada gambaran-gambaran yang menggambarkan bahwa ia sebenarnya tidak setia. Jadi mungkin gak ada salahnya juga yang memang pada saat pacaran itu membutuhkan waktu sedikit lama, ya. Ini adalah untuk mengetahui secara real tentang kepribadian calon pasangannya. Lalu yang keempat, wanita yang punya problem komunikasi adalah salah satu dasar dari hubungan yang sehat dan sukses. Pasangan yang telah menikah selama beberapa dekade akan mengatakan bahwa komunikasi adalah salah satu alasan mereka dapat tetap bersama-sama atau dapat tetap bertahan. Jadi di sini lancarnya sebuah komunikasi sudah sering kali saya katakan bahwa saya tidak pernah bosan, ya. Komunikasi ini adalah merupakan cermin dari sebuah hubungan. Jadi baik buruknya hubungan tergantung bagaimana Anda dalam berkomunikasi dengan pasangan, ya. Tapi apa yang terjadi ketika komunikasi tidak ada jalan keluarnya pada pasangan? Nah, ini dapat menyebabkan wanita mencari komunikasi di tempat lain. Inilah bahayanya. Jadi ketika kurang mendapatkan tanggapan, secara otomatis pada akhirnya ia akan melanglang buana, ya, untuk mencari perhatian-perhatian dari pria lain. Lalu yang kelima adalah wanita yang pernah diselingkuhi. Tentunya perselingkuhan adalah bukan hal yang mudah untuk dilupakan, ya. Permasalahannya adalah ketika wanita pernah diselingkuhi, biasanya wanita sedikit banyak mampu menahan perasaan. Artinya pada saat itu ia tidak langsung memperlihatkan kekesalannya, tapi ia pandai menyimpan tentang rasa. Nah, secara diam-diam ketika kejadian itu terulang, pada akhirnya
dia menganggap bahwa salah satu jalan untuk membuat si suami kapok misalnya ya, ia justru ikut-ikutan melakukan selingkuh semata-mata dengan alasan saya juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan pada saya. Ini salah satunya ya. Jadi di sini ayo kita bangun kesetiaan secara tulus. Artinya ciptakan rasa percaya diri ya, rasa percaya diri dan juga bentuk kepercayaan terhadap pasangan. Intinya di sini adalah kita harus membuktikan bahwa kita ingin betul-betul menjadi pria atau suami yang mampu melindungi dari sisi perasaan dan juga melindungi dari semua hal yang menjadi hak atas istri ya, termasuk kenyamanan, kebahagiaan, komunikasi dan lain sebagainya. Nah sahabat, itulah 5 ciri wanita gampang diselingkuhi pria ya, atau suka selingkuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis, dan juga jangan lupa silahkan saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.